budaya Bhinneka Tunggal Ika bangkitkan kembali. Beres teh bisi salah paham kudu sadar atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Dunia Para Sufi. Kiai Haji Muhammad Abdul Gufron Al-Bantani merupakan nama gelar yang diberikan oleh gurunya, yaitu Abuya Mama Armin, ketika beliau kholwat di makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad selama 40 hari 40 malam. Al-Bantani sendiri adalah tempat lahirnya ilmu ketika beliau berguru kepada Abuya Mama Armin Banten. Beliau diberi nama yang aslinya adalah Yusugirman. Beliau dilahirkan di daerah Cibadak, Bandung, Jawa Barat pada hari Sabtu 25 Desember 1963 Masehi. Ketika beliau dilahirkan, beliau tidak pernah merasakan air susu ibunya karena memang ibunda pada saat itu sedang dalam keadaan sakit parah, sehingga dia diasuh oleh neneknya yang bernama Ibu Iyah. Semasa kecil beliau, nama panggilannya adalah Raden Abing. Dipanggil demikian karena sekujur tubuh beliau ditumbuhi bulu-bulu yang halus. Kata Abing sendiri diambil dari istilah Sunda yang aslinya adalah jabring, yang artinya adalah gondrong. Beliau disebut Raden karena beliau masih keturunan darah biru. Walaupun demikian, kehidupan beliau tidak selayaknya seperti kehidupan orang-orang yang keturunan darah biru pada masa itu. Kehidupan beliau penuh dengan keprihatinan karena belum pernah merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Beliau ditinggalkan ibunya merisangholik pada saat beliau masih usia balita. Ada sumber yang menceritakan bahwa beliau diusir dari rumahnya oleh semua keluarganya karena kenakalannya yang tidak mau sekolah dan tidak mau menuruti nasihat dari keluarga besarnya. Tapi anehnya, selama beliau diusir dari rumahnya, beliau malah sering bergaul dengan orang-orang Cina yang beragama Konghucu. Di antara lain adalah yang bernama Engkong Bebek. Beliau diberi wejangan oleh Engkong Bebek. Yus, kamu tidak dipercaya lagi oleh keluarga kamu. Hidup kamu cuma ada dua pilihan, yaitu jika kamu ingin hidup dengan menuruti hawa nafsumu, maka jadilah seorang penjahat sampai akhir hayatmu. Dan jikalau kamu ingin hidup baik dan mengerti hakikatnya kehidupan, maka carilah guru yang bisa mengenalkan jasad, hati, dan ruhmu. Setelah mendapat wejangan dari Engkong Bebek, beliau kemudian pulang ke rumah untuk pamitan dan meminta maaf dari semua kesalahan beliau, serta minta doa restu untuk meneruskan perjalanan hidupnya. Ketika beliau menginjak usia 12 tahun, beliau meninggalkan kampung halamannya dengan berjalan kaki tanpa membawa uang sepeser pun untuk mencari guru sejatinya, sehingga sampailah beliau ke daerah Banten dan bertemu dengan ulama besar yang terkenal sebagai guru mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah bernama Kiai Haji Hasan Amin atau Abuya Mama Armin Cibuntu, Pandeglang, Banten. Selama berguru kepada Abuya Mama Armin, beliau tidak pernah diajarkan pelajaran-pelajaran layaknya santri-santri lainnya, seperti belajar kitab kuning, Al-Quran, hadis, dan sebagainya. Akan tetapi beliau diperintahkan untuk berkhidmah atau melayani sang kiai. Setiap hari beliau disuruh untuk menunggu sandal kiai ketika sedang melaksanakan sholat dan mengantarkan kemana saja pada saat kiai itu pergi. Bahkan sering sekali disuruh menunggu di depan pintu kamar kiai sampai kiai keluar. Setelah 2 tahun lamanya beliau berkhidmat, kemudian beliau dikubur hidup-hidup selama 40 hari 40 malam oleh Abuya Mama Armin sebagai permulaan pendidikan ruhani beliau.
untuk mengenal jati diri dan robnya. Setelah usai pendidikan pertamanya, lalu beliau diperintahkan oleh gurunya untuk meneruskan perjalanan hidup dengan cara musafir berjalan kaki hingga sampai ke penjuru dunia. Sebelum beliau meninggalkan daerah Banten, beliau dibaiat oleh Abu Yamamah Armin dengan ijazah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah dan dipesani oleh sang guru, "Sebelum kamu mengenal jati dirimu dan bisa menyatukan umat Islam khususnya di Nusantara, jangan sekali-kali kamu kembali ke daerah Banten, karena perjalananmu ini adalah makna rahasia dari Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah." Lalu beliau melakukan perjalanan musafir keliling Nusantara bahkan dunia selama kurang lebih 40 tahun lamanya dengan berjalan kaki tanpa memakai alas kaki. Setelah sekian lama beliau bermusafir, kini murid dari Abu Yamamah Armin Cimuntu Banten ini mulai menampakkan batang hidungnya. Kemunculan kiai yang satu ini mencuri perhatian banyak orang. Ternyata selama beliau sembunyi bertahun-tahun lamanya, beliau menyibukkan dirinya menulis kitab dengan menggunakan bahasa Suryani, dan kini beliau telah merampungkan 500 kitab. Beliau Kiai Haji Muhammad Abdul Gufron Al-Mantani adalah seorang guru mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah dengan jalur sanad dari Mama Armin Cimuntu Banten. Beliau merupakan pimpinan dari Pondok Pesantren Unik Nusantara yang beralamatkan di Jalan Petukangan, Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kabupaten Surabaya, Jawa Timur. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.